Oke, jadi dampak ini memberikan lahirlah diskriminasi gender dalam bentuk, ayo mas. Nah ini ada gender stereotype, ada subordinasi, marginalisasi, double burden, dan kekerasan berbasis gender. Ini saya kira semuanya sudah pada tahu ya. Ya, pertama ini Nuril ini tinggal di Alsafia di rumah saya. Jadi rumah saya itu sekalian ada, saya tidak menyebut pesantren karena kelinci pengembangan itu dari punya oleh orang atas dan gitu ya. Jadi saya menyebutnya asrama Women Leadership Center sudah 1,5 tahun ya. Terus saya sudah tahu ya, sudah 2 tahun ini saya dirikan khusus untuk mengkader para perempuan-perempuan. Jadi kader perempuan tinggal di rumah saya, ngajinya seminggu 3 kali, dan saya model seperti Merdeka Belajar. Ya, mereka mengambil tema sendiri, kayak kuliah di S3 gitu, mengambil concern sendiri-sendiri, tinggal saya siapkan literatur karena saya punya buku ya, dulu pernah S2, S3 yang menurut gender juga ada buku sekitar 500-an judul ya tentang gender dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gender. Nah itu yang bisa dibaca oleh anak-anak. Nah jadi belum selesai mas. Jadi ini gender stereotype ya, pelabelan negatif, kemudian subordinasi memposisikan laki-laki dan perempuan tidak setara, ya, yang satu dianggap lebih superior, yang satu inferior, ya, dan seterusnya. Marginalisasi ada peminggiran, ya. Dari peminggiran itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, tapi pada umumnya yang termarginalkan itu adalah perempuan. Kemudian double burden, ya, pekerjaan yang berlipat ganda itu biasa dilakukan oleh perempuan, peran-peran tradisional. Yang ini kita sebut juga sebagai diskriminasi. Bahkan kemarin ada yang menanyakan apakah ibu rumah tangga yang dia bekerja terus tanpa berhenti itu juga bisa tidak hanya disebut diskriminasi ya. Apakah itu juga disebut dengan eksploitasi ya. Jadi suami mengeksploitasi istri. Jadi delok nggak sampai keluar ya itu eksploitasi. Apalagi kalau ada hak-haknya yang tidak terpenuhi, itu pasti eksploitasi. Makanya kan ada juga kemudian feminisme radikal itu mengkritisi secara khusus bagaimana sih sebenarnya perbedaan gender yang awalnya adalah berawal dari perbedaan jenis kelamin yang tidak sama, satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian kekerasan berbasis gender ini akibat dari stereotip, ordinasi dan seterusnya itu ujung-ujungnya adalah pada kekerasan berbasis gender. Lanjut. Nah ini pertimbangan gender dalam kehidupan. Ini yang ketiga ya. Sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh panitia. Ketimpangan gender dalam kehidupan domestik dan publik, mengapa terjadi? Mengapa sih kok terjadi? Seringkali apakah memang sudah takdirnya? Atau banyak jawaban-jawaban sesuai dengan kasusnya masing-masing, sesuai dengan budayanya masing-masing, sesuai dengan pengalamannya masing-masing jawabannya. Tapi secara umum, mengapa ini terjadi? Yang pertama adalah yang pandangan dikotomi tadi antara laki-laki dengan perempuan, terutama dikaitkan dengan persoalan gender role, peran-peran gender, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan pada laki-laki, pada perempuan. Kemudian dari gender role dan division of labor itu atas dasar jenis kelamin, ya, atas dasar jenis kelamin. Jadi seolah-olah satu supir, serok, wajan, dan dandang itu berjenis kelamin perempuan. Tapi nanti kalau traktor, mobil, kayak sih berita gede-gede ya, itu duit kan. Kemudian TV, terus pokoknya ya peralatan elektronik itu seolah-olah berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau di situ disentuh oleh perempuan seolah-olah nggak pantas. Sedangkan yang
laki-laki menyentuh yang itu tadi, ada ganggang, ada sote dan seterusnya, itu dianggapnya tidak pantas. Jadi ukuran-ukuran kepantasan itu yang diciptakan sendiri ya oleh masyarakat. Kemudian juga dikaitkan dengan sifat atau karakter maskulin dan feminin. Ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berbau maskulin itu selalu didorong laki-laki yang ada di situ. Yang berbau feminin maka itu adalah perempuan. Guru PAUD, ya, guru TPA ya, apa itu TPG. TPG itu kalau masih kecil-kecil gitu, gurunya lebar-lebarnya nggak sampai gede, nah, ya. Dan banyak, misalnya pengajian ibu-ibu itu, bapak-bapak bisa intervensi ke situ ibu-ibu. Tapi kalau pengajian bapak-bapak, terus ada bunyai yang menyampaikan, itu kayak nggak pantas. Tapi itu saya lakukan, karena saya pernah dengan Pak JK ya, itu untuk DMI, Dewan Masjid Indonesia, mendirikan Pusdaya Masjid seluruh Indonesia. Itu saya melatih bapak-bapak. Kemarin aja satu ruangan isinya 500 orang, tidak ada satu pun yang perempuan. Ya saya sendiri perempuan, narasumbernya itu. Karena apa? Karena semuanya adalah DMI itu ketuanya laki-laki. Takmir masjid juga laki-laki, gitu loh. Ya. Nah ini sehingga seolah-olah yang bisa melakukan itu adalah disesuaikan dengan feminin, maskulin yang dikonsep oleh masyarakat. Itu belum tentu dirinya. Buktinya saya juga bisa, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah gender norm. Jadi dikaitkan dengan norma-norma gender. Jadi norma gender itu pasti berhubungan dengan di mana nilai-nilai budaya setempat itu sangat mempengaruhi. Kalau norma ini diubah, maka norma inilah yang akan menata kembali, merekonstruksi, ya, baik itu posisi relasi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Nah, norma ini menyangkut persoalan budaya, persoalan agama, hukum dan perundang-undangan. Ya, jadi agama juga begitu. Sekalipun agama tidak pernah mengajarkan untuk diskriminatif, tetapi seringkali penafsirannya itu kemudian diikuti oleh yang saya sebutkan tadi, yang banyak kali itu, akhirnya juga ada penafsiran-penafsiran yang kemudian diskriminatif. Nah, lanjut. Nah sekarang kalau kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan gender sebenarnya adalah kesamaan kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak dasarnya, ya, dalam hal akses, partisipasi, peran, tanggung jawab, dan kontrol atas sumber daya, serta sama-sama mendapatkan atau dapat menikmati hasil pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya apa? Sama-sama dilahirkan, dia adalah jaban bayi. Sama-sama laki perempuan dididik, sama-sama dia juga bisa melanjutkan sekolah, sama-sama dia punya hak dan punya seharusnya mendapatkan semuanya, ya, itu adalah sama, ya. Sampai masuk surga pun juga tidak ada diskriminasi sebenarnya, ya. Itu tergantung pada amal ibadahnya. Oleh karena itu kesetaraan gender itu adalah pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Sedangkan keadilan gender, ya, keadilan gender adalah suatu proses yang seimbang. Proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar, mempertahankan hak dasar dalam pembangunan. Pembangunan itu sudah sangat luas, ya. Jadi kesamaan pemenuhan hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dalam semua aspek kehidupan. Jadi kalau ada orang mengatakan gender itu mesti mengwedok sing kepingin protes. Jadi ini loh, kesetaraan gender itu mendudukkan laki perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai penduduk bumi, sebagai warga negara, sebagai anggota keluarga, semuanya laki perempuan itu pada dasarnya adalah sama.
Bagaimana kesamaan hak ini tetap akan terus dalam kehidupan, supaya apa? Untuk mencapai harkat martabatnya dia dalam kehidupan. Ya, dia mendapatkan hak-haknya, kemudian dia juga tetap dapat mempertahankan harkat dan martabatnya, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam posisi yang mulia. Mengapa Allah memuliakan manusia, sementara manusia sendiri sudah melampaui Allah untuk mendiskriminasikan sesama manusia? Sebenarnya apakah dia mau melampaui posisinya Tuhan? Ya, ini yang menjadi persoalan di sini. Lanjut. Nah, sekarang kita pada capaian dan tantangan afirmasi perempuan di ruang publik di Malang Raya. Ini saya mengambilnya Malang Raya aja karena sesuai dengan pesanan. Lanjut. Jadi kalau indeks pembangunan atau IPG yang ada di Malang Raya ini seperti ini posisinya yang terakhir ini. Jadi indeks capaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan menggunakan analisis ketimpangan gender untuk melihat gap antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu 100%, maka perempuannya posisinya ada di mana? Ini kita bisa lihat di sini kalau Kota Malang itu 94,96%. Ya, ini mulai dari ekonomi, kemudian kesehatan dan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, ya, secara umum ditambah dengan keterwakilan perempuan. Kemudian kalau untuk Kabupaten Malang 88,38 dan Kota Batu 89,27. Nah, kita bandingkan kalau Jawa Timur itu 90. Jadi kalau Malang kota sudah di atas, tapi kalau Kabupaten Malang dan Kota Batu kita masih punya PR. Nah, justru di Kota Probolinggo, ya, Kota Probolinggo itu banyak Madura swasta, ya, bukan Madura negeri. Itu di situ malah dia sudah mencapai 96. Kemudian Tulungagung 95. Saya yakin semuanya ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang konsekuen, ya, yang konsisten, istiqomah, dan juga mampu untuk menggerakkan elemen-elemen di masyarakat. Ya. Itu kalau tidak melakukan seperti itu dan dimulai dari kebijakan pemerintah sendiri melalui pelanggaran responsif gender, kemudian melakukan itu mengontrol, memonitor setiap kegiatan, memastikan indikator gendernya sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau itu dilakukan, ya pasti akan seperti ini, seperti di Kota Probolinggo dan Tulungagung itu sudah cukup bagus. Lanjut. Nah, yang satu lagi disebut dengan indeks pembangunan gender, yaitu indikator sejauh mana perempuan itu memainkan peran secara aktif dalam kehidupan. Dalam hal ini yang menjadi indikator adalah ekonomi dan politik. Ya, ekonomi dan politik. Kalau Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ada di posisi 73,04. Sedangkan di Kabupaten Malang menurun, ya. Menurun dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 75, cukup bagus. Tapi kemudian menjadi turun 69. Kota Malang naik, ya. Kemudian Kota Batu turun. Ya, kita bandingkan dengan Kota Kediri, kemudian dengan Kota Surabaya itu yang lebih tinggi. Ya, bandingkan dengan Malang Raya. Hal ini nanti akan dibahas secara khusus, ya, bukan saya hanya untuk menggambarkan saat umum aja bahwa ini semuanya adalah dipengaruhi oleh yang saya jelaskan tadi. Ini perolehannya adalah seperti itu. Lanjut. Nah, untuk isu-isu gender di Malang Raya ini yang masih terekam, ya, dan menjadi sesuatu pengetahuan kita bersama. Yang pertama adalah kekerasan seksual dengan berbagai
bentuknya, kemudian sasarannya, tempatnya, dan seterusnya itu sangat beragam. Kemudian KDRT, apalagi masa pandemi, perceraian juga, ya. Maka Kabupaten Malang terutama itu adalah selalu dia menjadi juara. Kalau nggak 1, 2, 3. Ya, kalau tidak Kabupaten Banyuwangi ya Malang, kalau nggak Kabupaten Malang Banyuwangi ya Indramayu. Itu aja dari dulu itu juara juara selamanya 3 kabupaten ini. Iya. Kemudian dispensasi perkawinan juga meningkat akibat revisi undang-undang yang menaikkan dari usia menikah bagi anak perempuan 16 dinaikkan menjadi 19. Itu juga belum siap. Ya, karena ya banyak sekali, tidak hanya persoalan budaya, tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan-persoalan lain ya, yang menyangkut pendidikan seksual yang belum, atau pendidikan reproduksi yang belum diterima oleh para remaja. Itu juga ikut mendukung maraknya atau meningkatnya jumlah kasus dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Kemudian kasus perselingkuhan, ya kita tidak percaya benar sih sama ramalan Joyoboyo, tahun jejer, 2020 dan seterusnya akan terjadi ini antara lain banyaknya perselingkuhan ya. Tapi juga memang benar ya. Apakah dulu sudah ada tetapi perempuan yang mendiamkan dan menutup oleh tuku sego pecel ning ojo digawa mulih bungkuse, mungkin begitu. Tapi kalau sekarang tuku sego pecel masih tuku di kono digawa mulih tetap konangannya gitu ya. Kemudian masalah ekonomi ya, terutama dalam masa pandemi ini juga persoalan-persoalan gender juga seringkali muncul dari masalah ekonomi, kemudian politik, ya, keterwakilan perempuan dan sebagainya. Kita juga masih terus mendorong. Jangan sampai kita lepas yang concern di bidang pengawalan perempuan untuk menjadi calon-calon legislatif dan kepala daerah, kita tidak boleh surut. Lengah sedikit sudah amblas itu. Ya, karena memang kita harus punya strategi secara khusus dan istiqomah. Kemudian untuk pendidikan, ini juga masih, kalau dulu yang paling kelihatan itu adalah mulai dari angka partisipasi murni, ya kita melihatnya. Tapi sekarang sampai di SMA itu anak-anak perempuan sudah seimbang. Di perguruan tinggi juga begitu, sudah mulai seimbang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika mereka lulus, tapi kalau di S2, S3 tetap masih senjang ya. S3 itu satu ruangan itu ya dosennya ada yang berdua. Kemudian ada cuma 1, ya 2 itu yang jumlah mahasiswanya mencapai 20 orang. Kemudian yang S2 juga masih ada yang seimbang, ada yang masih banyak laki-laki, tapi rata-rata masih banyak laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka itu sudah lulus, ya, kemanfaatan ilmu untuk kemanusiaan dan untuk kontribusinya pada pembangunan itu yang menjadi pertanyaan. Banyak perempuan yang dia hebat ketika kuliah, rajin, dia mau berjuang untuk menemukan jati dirinya. Tapi oleh Allah kok yang dilalah, kecekel suami yang tidak kondusif. Jadi bagaimana ini mengawal? Ya? Ini yang saya menjadi kepikiran tuh di situ. Makanya saya tuh seringkali ke mbak-mbak itu ya, mahasiswi itu seringkali itu tak doakan mudah-mudahan kamu lulus nanti. Setelah itu dapat pekerjaan yang cocok, dapat dapat suami ya yang bisa menjadikan kamu diri bukan liar. Saya kalau ditanya kenapa dulu kok bisa profesor, jawaban pertama saya adalah saya tidak pernah menjadi liar dari diri saya sendiri. Itu aja. Dan itu yang didukung oleh orang-orang di sekitar saya. Kalau orang-orang di sekitar saya menindas terus-menerus, ya lama-lama saya tidak punya diri, tapi saya jadinya liar. Jadi betapa pentingnya
pendidikan buat perempuan, ya. Ini mas-mas punya anak besok juga begitu. Karena banyak sekali keluarga itu juga ditopang oleh tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Jadi saya itu punya anak satu, sarjana itu saya wisuda sarjana satu itu sudah gandeng anak umur setahun. Wisuda S2 saya sudah punya anak 4. Ya, wisuda S3 itu saya sudah punya cucu. Tapi saya sampai sekarang kemudian saya dikukuhkan jadi profesor, saya sudah punya cucu, sudah punya menantu 2, ya, dan menurut saya sudah punya semuanya. Tapi yang tidak pernah hilang dari diri saya adalah diri saya sendiri, tidak pernah menjadi liar. Nah sekarang yang kayak begini ini harus banyak ditularkan ke orang lain, yang menepati saya itu jatuh di tangan orang yang benar. Nah, jadi soal pendidikan itu sudah semua orang, bapak-bapak ini nanti tidak akan melakukan, misalnya anaknya perempuan kok ingin kuliah di Amerika, tidak mungkin dicegah kalau orang itu dibiayai oleh negara, ya kan? Tapi nanti semua itu kok ngomong, apa ini nanti diparane itu loh. Nah ini yang menjadi pertanyaan ya dalam dunia pendidikan kita. Kemudian persoalan agama, ini khusus harus berdiskusi tentang bagaimana gender dalam perspektif agama. Lanjut. Nah, kalau kita bicara gender itu mesti ada bicara inklusi sosial dan demokrasi. Sebab tiga fokus ini ya sebenarnya ini berjalan bareng. Jadi isu gender itu tidak tunggal tapi kompleks dan beragam. Dia bersentuhan dengan ras, etnis, suku, bahasa, warna kulit, budaya, keragaman budaya, tingkat ekonomi, ya, kelas ekonomi, kemudian tingkat pendidikan, kelulusan atau kelulusan ya, pendidikan terakhir, kemudian derajat kebangsaan, Gus, Raden, ya, Roro dan sebagainya. Kemudian geografi, dia ada di kota, di desa, di pesisir, di pedalaman, di Jawa, luar Jawa, ya, dan seterusnya. Kemudian juga agama dan aliran keagamaan. Agama itu sudah ada sendiri ya. Nanti ada aliran keagamaan yang beda lagi pemahamannya tentang gender. Dan keragaman disabilitas, ribet ini. Anak laki-laki Down syndrome, usianya berapa, dia ada di ras mana, dia itu hidup dalam keluarga miskin apa kaya, ya. Kemudian tingkat pendidikan orang tuanya seberapa, ini kan menentukan martabatnya dia itu di mana. Belum lagi, ini anaknya sama-sama Down syndrome, satu laki, satu perempuan. Kira-kira yang banyak dikhawatirkan yang mana? Yang perempuan. Karena apa, nanti khawatir kalau keluar, khawatir kalau diperkosa orang dan sebagainya. Nah ini ya, jadi bicara soal gender tidak hanya tunggal, tapi sangat banyak. Ini yang disebut dengan inklusi sosial. Jadi begini misalnya, ada kasus perkosaan. Yang diperkosa itu adalah rasnya, misalnya sudah rasnya ras yang inilah yang hebat gitu ya, nggak tahu ras hebatnya enggak. Kemudian dari etnis yang memang dia keren gitu, sukunya juga begitu ya. Kemudian warna kulit ini juga menentukan budayanya dari mana dia, ekonominya kalau dia tingkatannya tinggi, pendidikannya tinggi, derajat kebangsawanan misalnya dia juga siapa begitu. Atau dia menjadi pelaku kekerasan, dia punya kelas-kelas yang tinggi sampai dia kelas bangsawan. Kira-kira korban posisinya ada di mana ya? Kalau itu yang melakukan adalah Gus misalnya, atau pendeta. Ini, jadi tidak berhenti sampai di situ. Makanya ruwetnya seperti buahyu mengatasi menekuni di Human Crisis Center, saya sampai tidak kuat di situ. Itu karena apa? Karena ya kayak begini, kita harus memposisikan dia sebagai apa dan bagaimana dengan kluster-kluster yang ada ini, sehingga dia akan nanti, belum lagi nanti dia korbannya itu pelakunya siapa. Ya. Kalau pelakunya
tukang becak, yang diperkosa itu anaknya orang kaya, berpendidikan dan sebagainya, itu tak seraya selesai misalnya. Tapi kalau posisi perempuan ada di ada di klaster-klaster yang bawah, sementara dia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari klaster yang lebih tinggi, apa jadinya? Nah, yang lebih tinggi aja kadang-kadang juga masih. Saya itu juga mau dampingi bunga-bunga, jangan dianggap. Enteng, semakin profesor, semakin yang datang juga kelasnya kelas meningkat, bukan yang biasa-biasa. Jadi yang biasa-biasa ya datang ke saya sekarang. Janganlah masa profesor mengurusi aku gitu katanya. Padahal saya juga nggak diskriminatif ya siapapun. Tapi yang datang malah yang heboh-heboh gitu. Nah ini. Jadi terus sekarang pertanyaan saya, demokrasi yang dikaitkan dengan gender dan inklusi sosial, kira-kira mana yang bisa mendobrak untuk demokrasi itu terwujud? Kalau ras kita nggak mungkin didobrak ya, warna kulit juga tidak, etnis itu sudah given, laki perempuan juga given. Apakah dengan meningkatnya ekonomi seseorang, perempuan akan tetap terjamin martabatnya? Belum tentu. Apakah dengan pendidikan perempuan yang tinggi, dia dijamin pasti dia akan bermartabat? Ada dokter yang gebuk sama suaminya yang tidak dokter. Ya. Apakah derajat kebangsawanan? Buktinya Raden Ajeng Kartini. Apakah geografi juga begitu? Wis aman muayu di gunung itu soal gunung Dieng. Juga enggak. Apakah agama yang bisa menyelamatkan? Harus ada pemahaman yang berperspektif kesetaraan gender. Ya. Disabilitas, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk disabilitas. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita pahami kembali dalam kaitannya membangun relasi gender. Ya. Jadi harus komprehensif kita melihatnya. Jadi tidak hanya sekedar gender itu ya wedok gitu ya. Gender itu ya perempuan. Jadi kalau ada workshop kayak begini ini Mas yang 4 yang ada di sini ini luar biasa. Karena saya yakin dia adalah sudah mampu memahami konsep gender dengan baik. Yang tidak, ya tepuk tangan ya. Sebab masih banyak yang tidak mau datang itu gara-gara apa? Itu dianggap bukan ilmu. Jadi gender itu bukan ilmu. Lalu saya ini juga dijadikan sampai di posisi ini juga karena menekuni tentang gender. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang kita perlu untuk merekonstruksi peran dan relasi gender untuk demokrasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi kita sudah sangat terbuka ya. Laki-laki perempuan yang sudah berpendidikan ya, dia akan bisa mengakses itu. Teknologi digital juga menjadi budaya kita sehari-hari, baik itu di kelas ekonomi atas maupun di kelas ekonomi bawah. Hampir semua orang punya HP. Kemudian peraturan perundang-undangan juga sudah tersedia. Persoalannya sekarang ini mesti ada goro-goro. Enak-enak gitu ya. Nanti ada goro-goro lagi. Nah, goro-goro yang pertama ini adalah era industri keempat, yaitu dengan ciri ya critical thinking, creativity thinking, berusaha menjadi transparansinya. Kemudian ada communication, kemudian collaboration. 4 ini yang harus menjadi ciri dari perubahan sosial yang terjadi pada era revolusi industri keempat ini. Nah, siapa orang yang tidak bisa menyesuaikan dan masih berpikiran zaman Majapahit, dia akan tersingkir. Karena apa? Di saat sekarang yang dibutuhkan adalah orang yang cara berpikirnya kritis. Dia punya kreativitas. Kemudian dia mampu berkomunikasi dengan efektif. Dan yang keempat, dia mampu berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun. Memiliki jiwa asertif, betul ya Mbak Ida? Memiliki jiwa asertif,
ya, dia tahu posisi dan dia juga memposisikan orang lain, ya, setara. Kalau sudah seperti ini, aman kita, demokrasi juga bisa jalan. Nah, jadi kita sudah tidak lagi job-job itu basisnya sudah digital, ya. Bergeserlah dari modal otot, agresi, gagah, maco, menjadi peran-peran yang bisa mengkolaborasikan antara maskulin dan feminin. Dulu kalau saya kan hidupnya lebih lama ya dari sini. Jadi pengalamannya kemarin dulu. Saya kalau masuk di layanan-layanan umum ketika saya masih remaja, saya masih ingat benar ngurus surat ibu saya, apa itu surat, kalau masih SMP masih sama dia. Saya ngurus suratnya ibu saya, apa itu pensiunan, pensiun veteran, bapak saya itu veteran. Itu di apa ya, orang itu menggoda terus kayak apa begitu dan tidak lama. Terus yang kedua, saya pernah minta surat untuk penelitian di Bapesdam Jawa Timur. Dulu harus ke Bapesdam Jawa Timur. Sekalipun penelitian saya di masjid, gitu. Itu nyampe di sana itu juga dilecehkan. Kemudian juga cara melayaninya itu kayak benar-benar apa ya, maskulin gitu. Ya. Kemudian di hotel-hotel juga begitu, losmen ya kalau dulu kan hotel, kelasnya yang saya kunjungi kan hotel itu di Jakarta, di hotel itu baru namanya hotel ya. Nah, itu saya ketika diajak masuk dengan kakak saya itu, apa yang, bagaimana ekspresi dan bahasa yang digunakan. Ya. Mereka menggunakan model maskulin juga, misalnya sapangnya ya, kalau sekarang sapangnya itu, Bu, nyari siapa? Kenapa mau ke losmen? Oh ya, kalau losmen saya ya. Jadi cuma gini aja. Terus dengan maconya, dengan harganya itu yang ditonjolkan. Tapi sekarang udah bergeser. Coba kalau ke hotel. Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Ya. Mari saya antarkan, dan itu semuanya. Sampailah apa itu yang di depo bangunan. Itu kan laki, banyak lakinya ya, yang ngurusi apa itu yang menjadi pramoniaga. Itu saya lagi ini ya, dia itu mendekat itu juga begitu. Ibu, ada yang bisa saya bantu, itu kesulitan mencari apa yang mau dicari. Kalau sudah selesai, oh enggak mas, saya mau lihat. Oh iya, terima kasih Bu, selamat berbelanja. Indomaret. Itu sebenarnya adalah sudah menggabungkan ya karakter maskulin sekaligus karakter feminin. Ya, jadi kalau masih mengandalkan otot dan sebagainya itu menjadi Yus Bali Omaneh zaman Majapahit. Jadi sekarang sudah berubah. Kemudian ada satu lagi, mas, yang terakhir mas. Ini kita harus antisipasi ya, dan ada edukasi juga. Yang pertama, keragaman gender. Ini jangan-jangan ya, pada saatnya nanti menuntut untuk diakui secara legal formal. Terus jadi guncangan sampailah kesimpulannya sebentar lagi Dajjal akan keluar. Atau mereka tetap aja pengakuan sosial dalam komunitasnya masing-masing, terus kita anggap mereka adalah bukan orang, separuh orang. Tidak ada upaya-upaya konkret yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan mereka pada kehidupannya yang sesungguhnya, karena mereka juga biasanya mereka juga ingin hidup normal seperti kita. Ya. Kemudian persaingan di dunia kerja, perempuan menjadi pemenang. Ya, banyak perempuan yang menjadi pemenang. Sekarang ini coba dilihat ya, BMKG aja bukan juga perempuan. Yang Pertamina juga perempuan. Kemudian banyak di BUMN itu sekarang sudah dikuasai oleh di posisi-posisi penting itu adalah perempuan. Kemudian manajer-manajer hotel itu kalau dulu lagi sekarang juga sudah banyak yang perempuan. Nah,
Di sini menunjukkan bahwa memang pekerjaan-pekerjaan di era sekarang itu adalah pekerjaan yang itu tadi 4C ditambah dengan maskulin feminin harus dikelola secara keseluruhan, dikolaborasikan. Ya. Nah inilah ya ketika laki-laki ya, jadi akibat ketidaksiapan laki-laki menggeser dari mindset dikotomi maskulin feminin menjadi kolaborasi maskulin feminin yang menjadi kebutuhan di era kini dan akan datang. Ini yang lebih ngeri lagi. Produk-produk teknologi era robotik di revolusi industri 5 nanti ya, alat bantu seks menjadi alternatif bagi laki-laki dan perempuan yang gagal menata relasi peran dan relasi gender dalam kehidupan keluarga. Karena pada saatnya institusi keluarga dipertanyakan. Ini sudah kelihatan. Di banyak negara itu sudah orang memilih untuk tidak menikah bukan karena apa-apa. Karena resikonya banyak. Mulai dari mengomi, memberikan nafkah. Kalau salah sedikit bisa dilaporkan KDRT dengan alasan melanggar hak asasi manusia dengan alasan macam-macam. Nanti kalau cerai ada proses-proses yang luar biasa rumit, akhirnya mereka lebih senang dengan menggunakan instrumen-instrumen yang bisa dibeli kayak robot-robot yang berbentuk manusia. Ini yang sedang kita khawatirkan. Karena apa? Oleh karena itu kita bicara gender harus menghadirkan laki perempuan, ya, apalagi dalam posisi sekarang ini harus diposisikan benar-benar setara. Jangan sampai kita bicara soal perempuan, laki-lakinya dihabisi. Ya, nanti kalau perempuan diberdayakan, semua daripada laki-laki tidak pernah ditolak, bagaimana posisinya, maka lama-kelamaan nanti akan terjadi seperti ini. Ini di beberapa negara maju sudah, negara-negara sekuler, terutama adalah negara yang ateis ya, yang mereka tidak dikendalikan oleh agama apapun. Oleh karena itu, sex education itu harus dirumuskan, diimplementasikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Jadi saya tidak menjelaskan gender yang aneh-aneh ya, tapi saya jelaskan yang ini aja dulu. Tidak tahu ini sudah pernah dapat atau belum, saya tidak tahu juga. Pak sudah pernah dapat yang saya jelaskan? Sudah ya, sudah pernah dapat. Yang di psikologi biasanya sudah. Oke. Yang terakhir, nah apa yang sedang Anda pikirkan?